teman-teman yang dirahmati Allah, hilang untuk healing adalah uzlah. Uzlah bisa dimaknai memang kita menyendiri, me time. Uzlah juga bisa dimaknai skill ignoring, skip sesuai dengan hadis Nabi, la ubali, aku nggak peduli. Atau dalam hadis Tirmidzi, tarkuhu ma la ya'nih, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini hilang yang pertama. Hilang yang kedua, singkat aja ya, karena waktu kita terbatas. Hilang yang kedua namanya hijrah. Kalau hilang yang pertama namanya uzlah, kalau hilang yang kedua itu namanya hijrah. Kalau hilang yang pertama itu tujuannya adalah untuk belajar nge-refresh diri kita, nge-recharge semangat kita, untuk healing terhadap luka-luka kita. Itu hilang yang pertama. Kalau hilang yang kedua ini lebih ekstrim. Hilang kedua ini bukan nge-refresh, bukan nge-recharge, tapi nge-reset, untuk mengulangi atau memulai lagi sesuatu yang baru. Dan biasanya hijrah ini terjadi untuk kasus-kasus luka yang sangat parah, kasus-kasus patah yang berkeping-keping, kasus-kasus terpuruk yang sangat dalam. Maka cara untuk sembuh dari luka-luka seperti itu nggak cukup dengan uzlah. Terkadang kita harus benar-benar hijrah, start a new life, memulai kehidupan yang baru, benar-benar reset dari awal. Siapa yang pernah melakukan ini? Salah satunya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nanti kalian bisa baca kisahnya di surat Al-Qasas, surat 28 ayat 22. Nanti silakan di rumah ini jadi kayak oleh-oleh ya, oleh-oleh dari sharing time. Baca satu paragraf surat Al-Qasas, surat 28, surat 28 ayat 22 sampai satu paragraf di bawahnya, satu halaman di bawahnya. Itu kisahnya tentang apa? Hijrahnya Musa dari Mesir ke Yordania. Dulu namanya dari Memphis ke Madian. Memphis itu nama kunonya Kairo. Dari Kairo ke Yordania, dari Kairo ke Madian. Kenapa Nabi Musa hijrah? Ceritanya nggak sengaja. Nabi Musa itu ngebunuh orang di Mesir. Kok bisa ngebunuh orang? Nggak sengaja itu juga, cuman ngedorong doang mati. Saking kuatnya Nabi Musa. Sebetulnya nggak didorong juga sih, cuman dicolek. Lo jangan gitu, mati. Saking kuatnya Nabi Musa cuma bilang, lo jangan gitu, mati. Kebayang kalau Nabi Musa benar-benar tarung, baru cuma bilang, kamu jangan gitu, mati orangnya langsung. Kenapa ini? Ya Allah, bukan saya ngelakuin setan. Setan ini kok gua sih? Dan itu ada ceritanya sebelum ayat 22 ya. Nanti kalau kalian baca di surah Al-Qasas itu kan dari awal tuh kisah Nabi Musa kan. Al-Qasas itu sebetulnya bukan Al-Qasas, kisah satu Musa, cuman dipisahkan jadi surat kisah-kisah. Jadi nggak sengaja bunuh orang, akhirnya jadi buron di Mesir. Yang dibunuh adalah keluarga istana. Yang dibunuh itu keturunan orang-orang Kipti. Kipti itu adalah bangsanya Fir'aun, Egyptian bahasa Inggrisnya, Kipti bahasa Arabnya. Akhirnya Nabi Musa diburon, akan dihukum mati. Maka kemudian Nabi Musa terpaksa harus pergi dari Mesir untuk menyelamatkan diri. Kemana? Walamma tawajjaha tilqa'a Madyan qala asa rabbi yahdiyani sawa'as sabil. Kemana Nabi Musa pergi? Tilqa'a Madian, ke arah Madian, Yordania. Hijrahlah Nabi Musa, jalan kaki sendiri, nggak ada bekal, nggak ada guide, nggak ada kompas, nggak ada apa-apa, benar-benar jalan aja ke arah Madian. Minumnya apa? Air hujan. Makannya apa? Rumput-rumput liar di padang pasir. Berapa lama? Berhari-hari. Ya sekitar ada yang bilang 1 pekan, ada yang bilang 10 hari, karena nggak ada sumber referensi sejarah yang fix. Pokoknya berhari-hari. Baru kemudian setelah berhari-hari perjalanan, sampailah Nabi Musa di Madian. Singkat cerita, di sanalah Nabi Musa start a new life. Apa yang dilakukan di sana? Nabi Musa fokus dengan mengupgrade dirinya, fokus dengan mengupgrade value-nya,
fokus dengan belajar life skill yang selama ini Nabi Musa belum pernah belajar. Karena di Mesir Nabi Musa tinggal di dalam istana, comfort zone. Jadi ada kalanya kalau Allah pengen unlock potensi kita, Allah akan mengkondisikan kita dalam sebuah kondisi yang buruk yang membuat kita terpaksa harus hijrah total. Emang kayak gitu cara Allah mengunlock kita. Banyak dari kita tuh kalau belum dikasih kondisi yang buruk itu kelock tuh. Secara mental kita punya mental block. Secara potensi kita kelock, kekunci, nggak kebuka potensi-potensi kita. Kemudian Allah kondisikan kita dalam sebuah kondisi yang buruk, yang berat banget, yang patah berkeping-keping, yang luka yang sangat dalam, dan kondisinya itu membuat kita akhirnya banting setir. Akhirnya kita benar-benar hijrah total, akhirnya kita start a new life banget, ngeriset kehidupan kita dari awal. Saat itulah kita unlock semuanya. Saya dulu ketika sebelum pulang dari Mesir itu masih dalam kondisi yang nyaman sekali. Saya punya ibu yang sayang sama saya tinggal di Mesir, negeri yang nyaman waktu itu bagi saya. Pokoknya comfort zone banget. Sampai tiba-tiba Allah tempatkan saya dalam sebuah kondisi yang paling berat. Puncaknya adalah ketika ibu saya meninggal dalam musibah tsunami. Ibu saya meninggal di tsunami, kakak saya meninggal di tsunami, kegulung ombak, dimakamkan dalam kuburan massal pakai truk gitu. Kayak dimasukkan ke dalam lubang kuburan massal itu kayak masukin kayak sampah gitu, saking luar biasanya. Dan ada videonya, saya ngeliat itu sedih banget. Rumah kita habis dengan sampai fondasinya keangkat. Air itu lebih tinggi daripada pohon kelapa di komplek rumah kita tuh. Padahal jarak rumah kita dengan pantai itu sekitar 3 kilo. Tapi airnya setinggi pohon kelapa, lebih tinggi daripada pohon kelapa. Pohon kelapa habis semua. Yang tersisa di komplek itu cuma masjid. Rumah-rumah habis, pohon kelapa kecabut sampai ke akar-akarnya. Itu adalah puncak dari kondisi tersulit dalam kehidupan saya. Sehingga ketika saya ngalamin itu, saya nggak kuat lagi pulang ke Aceh. Mulailah saya start a new life di Jawa. Saya nikah dengan orang Tuban, pulang ke Jawa. Di Tuban awalnya sekitar 6 bulan. Dari Tuban kemudian Allah takdirkan istri saya keterima ngajar di Bandung. Akhirnya kita hijrah di Bandung. Mulailah a new life di Bandung. Bener-bener ngeriset sampai namanya juga ganti. Saya namanya ganti langsung jadi Hanan Ataki. Emang nama dulu Ustadz apa? Adalah secret identity. Jadi sebelum hijrah ada namanya before hijrah dan after hijrah. Jadi after hijrahnya ganti nama, ganti personal branding, ganti penampilan. Yang tadinya saya pakai jubah, jenggot saya segini, ceramah gini-gini, tiba-tiba jadi nggak jelas kayak gini. Personal branding, jadi mulai masuk ke dunia anak street culture, main skateboard, main surfing, pakai kupluk kayak gini ala-ala Rastafarian, reggae gitu, ala-ala Bob Marley apalah. Cuman rambut saya nggak bisa dipanjangin, jadi Bob Marley-nya ininya aja lah. Jadi benar-benar dirubah semuanya, riset dari awal lagi, circle baru lagi, project baru lagi, lifestyle baru lagi, sama sekali berbeda dengan sebelum saya hijrah. Sampai teman-teman lama nggak kenal saya sekitar 10 tahun. Itu saya hilang lebih dari 10 tahun. Benar-benar hilang. Kapan saya kembali? Returnnya kapan? Setelah saya menemukan best versionnya of me. Ketika saya udah menemukan versi terbaik saya yang sudah unlock. Mulai dari hobinya, kemudian public speakingnya, life skillnya, projectnya, life goalsnya. Setelah 10 tahun kurang lebih, akhirnya saya udah menemukan versi terbaik diri saya, baru saya return. Ketika saya kembali, teman-teman keluarga besar semuanya kaget. Oh, ternyata yang selama ini kita tonton itu teman SD kita ya. Cuman sekarang dia agak lain. Nggak kayak dulu gitu. Jadi artinya Musa kayak gitu teman-teman. Hijrah dari Mesir ke Madian berapa lama? 10 tahun. Jadi hijrah ini hilang yang agak lama nih. Paling cepat setahun. Bisa 10 tahun, bisa kayak Ashabul Kahfi 300 tahun. Cuman kita nggak mungkin ya 300 tahun. Atau Nabi Ibrahim 50 tahun. Atau siapa lagi. Mereka hilangnya lama. Paling sebentar itu hilangnya Maryam. Ketika hamil difitnah, lalu dia hilang selama kurang lebih 1 tahun. Paling cepat itu Maryam 1 tahun. Yang rata-rata yang lain itu rata-rata 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Itulah start a new life. Itulah hilang yang paling ekstrim.
Bagi kalian yang sedang patah banget, bukan cuman komen netizen, bukan cuman julidnya orang, dengkinya orang, bukan. Kalau itu masih ringan tadi tuh. Tapi ini patahnya patah banget, lukanya terlalu dalam, hancurnya berkeping-keping. Kalian ngerasa hidup ini sudah nggak ada harganya lagi, nggak ada artinya lagi. Berarti Allah sedang ngasih kalian kode untuk hijrah total. Mulailah start a new life. Apa yang kita lakukan dalam proses hijrah? Fokuslah untuk upgrade value kalian. Stop paying attention kepada masa lalu kalian. Jangan kepo lagi tentang masa lalu kalian. Jangan lihat lagi pakai akun kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Jangan ya. Kurang medok ya. Jangan ya, ya gitu ya. Jadi udah stop paying attention, udah nggak usah lagi mikirin tentang masa lalu. Fokus aja dengan value kalian, self esteem kalian, skill kalian, upgrade diri kalian, experience kalian. Fokus dengan diri kalian aja sampai kalian berada di posisi best versionnya diri kalian. Dan saya punya pengalaman seperti itu, makanya saya omongin ke sini. Sebagian besar dari yang saya omongin itu bukan narasi retorika, itu pengalaman hidup teman-teman. Jadi itu benar-benar bermanfaat sekali. Kalau fokus kita adalah untuk upgrade value kita ya. Tapi kalau kita hijrah terus tiba-tiba kayak hilang arah segala macam, ya hijrah kita bisa menenggelamkan kita dan bikin kita makin terpuruk. Kalau kalian pengen hijrah, start a new life, cobalah fokus dengan upgrade value, skill, experience, dan hal-hal yang baik tentang diri kalian. Fokus aja dengan diri kita semua. Sekarang, aku pengen ngambil S2, aku pengen belajar ini, aku pengen cari pengalaman ini, aku pengen menjalankan kehidupan yang sangat happiness buat aku, apa yang menggairahkan, yang bikin make me feel alive misalnya, yang bikin aku bergairah kayak gitu. Coba fokus dengan itu. 5 tahun, 10 tahun pasti kalian akan menjadi seseorang yang sangat luar biasa. Inilah 2 life hacks tentang hilang yang dicontohkan para nabi. Yang pertama, uzlah. Yang kedua, hijrah. Allahu alam, semoga ini bisa menjadi insight bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Saya serahkan lagi ke Kak Muni dan Kak Nadia.